Sahabat Urbanesia, berbicara tentang belajar embedded system menggunakan microcontroller, maka kita tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai programmer dan debugger. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang satu produk programmer dan atau sekaligus sebagai debugger ya, yaitu ST-Link versi 2. Kita langsung saja ya. Kita aktifkan ini slides daripada yang saya buat nih, yaitu ST-Link versi 2. Ini adalah programmer dan sekaligus debugger yang nantinya akan digunakan untuk menjadi programmer dan juga debugger untuk microcontroller buatan ST Microelectronics. Ini ya, logonya ST. Untuk microcontrollernya yang bisa menggunakan ST-Link versi 2 ini adalah STM8 dan juga STM32. STM8 ini adalah microcontroller buatan ST Microelectronics yang 8 bit, sedangkan yang STM32 ini adalah microcontroller buatan ST Microelectronics yang 32 bit. Ini adalah gambar ya, foto visual daripada ST-Link versi 2. Nah, kita coba mengenal dulu apa itu programmer dan juga debugger tools ya. Untuk membuat prototipe embedded system menggunakan chip microcontroller, salah satu alat penting yang harus kita miliki adalah programmer atau debugger chip microcontroller. Programmer atau debugger berfungsi untuk mengunduh program ke dalam chip microcontroller. Ya, berarti fungsinya fungsi yang programmernya ya. Ini lebih pada sebutan sih. Ada yang menyebut sebagai programmer untuk alat yang digunakan untuk mengisi atau mengunduh program ke dalam chip microcontroller. Ada juga yang menyebutnya sebagai downloader. Ya, itu tergantung kita mau pakai yang mana sesuai dengan perspektif kita ya. Yaitu sama tapi fungsinya adalah sebuah alat hardware ya. Berarti alat namanya alat berarti hardware. Belum tentu juga namanya alat bisa jadi software. Tapi yang dimaksud dengan programmer ini adalah hardware alat yang digunakan untuk mengunduh program ke dalam chip microcontroller. Kalau debugger itu apa? Debugger itu lebih pada debug ya. Jadi untuk melakukan kalau nanti dalam penggunaan debugger untuk project-project embedded system dalam mungkin microcontroller apapun ya, dari brand apapun, ST Microelectronics, dari Texas Instruments, atau dari microchip, atau yang lainnya, debugger itu adalah apa ya, sebuah langkah atau kerja dalam pembuatan sistem embedded system yang itu digunakan untuk mengetahui atau menganalisis daripada sistem yang sedang dibuat ya. Nanti mungkin secara kalimat agak bingung, nanti kita coba pada penjelasan-penjelasan di video selanjutnya. Nanti kita akan ketemukan debugger itu seperti apa sih. Ya, tapi yang jelas untuk debugger sendiri ini juga memerlukan adanya koneksi antara chip microcontroller dengan komputer, yang itu juga hardware yang sama, yang itu juga digunakan sebagai programmer. Oke ya, untuk debugger kita nanti skip dulu, kita akan jelaskan nanti kalau sudah kita masuk pada pembahasan atau ya langkah-langkah melakukan debugger itu. Debug ya, debugger itu pendebugnya. Oke. Tanpa programmer atau debugger ya, toolnya tersebut, alat tersebut, maka kita tidak dapat mengunduh program ke dalam chip microcontroller. Karena apa? Karena alat programmer atau debugger ini nanti akan menjadi jembatan ya, jembatan yang menghubungkan antara aplikasi microcontroller yang kita buat dengan komputer yang itu di sana ada software IDE-nya ya. Itu software yang digunakan untuk mendevelop program untuk membuat sebuah chip microcontroller itu bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Itu. Nah, ini adalah contoh interface komputer, kemudian dan juga aplikasi microcontroller STM yang dijembatani oleh tadi alat atau programmer yang
disebut oleh ST Microelectronics sebagai ST-Link versi 2. Ya, ini adalah interface-nya seperti ini. Di sini adalah yang bagian kanan ini adalah komputer yang nanti akan kita gunakan menggunakan IDE-nya namanya STM32Cube IDE, ya. Walaupun STM32 sepertinya tidak hanya STM32 saja yang bisa dipakai, tapi juga bisa digunakan untuk STM8. Oke ya. Nah, ini di sini ada komputer, nih, terus kemudian di sini adalah ST-Link versi 2 atau itu sebagai programmernya. Kemudian di sini adalah contoh, misalkan ini bloknya ini adalah aplikasi microcontroller STM8 dan juga STM32 ya. Contoh aja, ini sebuah blok aja. Nah, nanti dihubungkan dengan apa? Di sini dengan dari komputer ke debugger atau programmer ini menggunakan kabel USB. Sedangkan untuk dari ST-Link-nya, ST-Link versi 2, yaitu programmer ini, nanti untuk kabel koneksinya, untuk kalau ini berbeda. Jadi yang kotak kecil ini yang warnanya header warna putih ini ya, atau housing nyebutnya. Ini nanti digunakan untuk melakukan tadi download program atau debugger aplikasi embedded system yang itu menggunakan chip microcontroller ST8 ya. Ini 8 bit ya, STM8 microcontroller. Nah, kemudian kalau nanti untuk STM32 nanti koneksinya di sini, ini menggunakan koneksi kabel ribbon ya, kabel yang pipih gitu, seperti pita. Yang ini biasa disebut dengan JTAG. Nanti apa JTAG kita juga akan coba jelaskan. Oke, ini adalah gambaran daripada interface antara microcontroller antara komputer ya. Yang di sini nanti ada software IDE-nya. Kemudian dengan dengan aplikasi microcontroller melalui siapa? Melalui ST-Link versi 2. Ini yang itu bertindak sebagai debuggernya atau programmernya. Nah, programmer atau debugger ST-Link versi 2 ini kita coba jelaskan secara singkat aja di sini. ST-Link versi 2 adalah programmer dan sekaligus debugger untuk microcontroller produk dari ST Microelectronics atau STM, keluarga STM8 dan juga STM32. Ya, ini yang 8 bit dan ini 32 bit. Kemudian ST-Link versi 2 dapat menjadi jembatan komunikasi antara komputer ya atau PC dengan apa? Dengan pertama aplikasi STM8 menggunakan antarmuka USB melalui pin data SWIM atau SWIM Single Wire Interface Module dengan bantuan software ST Visual Develop atau STVD atau ST Visual Program STVP. Nah, mungkin agak asing ya istilah ini karena belum kita pakai. Nanti dalam penggunaannya nanti lama-lamaan juga akan tahu apa itu STVD atau STVP. Kemudian ini juga sekaligus juga untuk jembatan komunikasi antara komputer dengan aplikasi STM32 ya. Jadi memang dua chip microcontroller yang merupakan produk daripada ST Microelectronics. Yaitu menggunakan kalau yang untuk STM32 menggunakan antarmuka USB melalui pin data SWD atau Single Wire Debugging atau JTAG yaitu Joint Test Action Group ya. Yang itu di sana untuk pin data JTAG ini ada 4 ya. Ini ada nanti istilah-istilah di dalam pinnya IC microcontroller STM32 ada TDI, TMS, TCK dan juga TDO ya. Nah, dengan bantuan software Integrated Development Environment atau IDE berlisensi seperti Atollic, IAR, dan ARM-Keil atau software IDE yang gratis ya. Di sini sudah tersedia juga yang gratis seperti QCOG, QID, kemudian ada sistem Workbench for STM32 atau disingkat SW for STM32, Eclipse, dan juga yang paling akhir ini STM32 Cube IDE. Nanti untuk aplikasi microcontroller atau embedded system yang menggunakan chip
microcontroller STM32 ataupun STM8, tapi kayaknya kita hanya bahas STM32 ya. Ya kita nanti akan menggunakan ini IDE yang namanya STM32 Cube IDE. Ini sifatnya gratis, bisa diunduh di websitenya ST Microelectronics. Oke. Kemudian fitur daripada ST-Link versi 2 itu, pertama untuk power supply-nya dia 5 volt, bisa dari USB konektor. Kemudian untuk interface-nya USB-nya adalah USB 2.0 ya, full speed compatible. Kemudian untuk konektornya USB standar A to mini B kabel. Jadi ini nanti adalah kabel USB A dan juga USB B mini. Oke. Nah, ini kemudian untuk ini ya, untuk fitur yang nanti digunakan untuk chip STM8. Di sini ada tadi pin ya. SW pin ya, yang di sini tadi ya. SWIM Single Wire Interface Module. Ini spesifikasinya adalah untuk tegangannya dari mulai 1,65 volt sampai 5,5 volt. Jadi ini tegangan yang didukung untuk aplikasi menggunakan STM8 ya, melalui pin namanya SWIM, Serial Wire Interface Module. Kemudian yang kedua adalah di ini SWIM ini ada dua ya yang disupport modenya. Mode yang disupport adalah ada yang low speed dan juga yang high speed. Kemudian untuk rate kecepatannya ini untuk SWIM programming speed rate ini yang untuk yang low speed 9,7 kilobyte per second. Kalau untuk yang high speed adalah 12,8 kilobytes per second. Kemudian untuk kabel koneksinya ini standar-standar gitu ya, yang mungkin tidak jarang kita ketahui ya. Jadi di sini untuk untuk kabel untuk koneksinya di sini adalah untuk SWIM ini kabel untuk koneksinya menggunakan kabel standar ERNI ya, referensi ini ya nomornya, dan juga horizontal konektor yang referensinya ini ya. Untuk yang vertikal konektornya referensinya nomornya 284697 atau 214017. Kemudian untuk horizontal konektornya itu referensinya 214012 ya. Ini standarnya ERNI. Apa itu ERNI? Nah, ini bisa di googling nanti ya. Silakan rekan-rekan tahu supaya tahu. Kemudian SWIM cable for connection to application via pin header ya. Jadi untuk hubungan antara ST-Link ke aplikasi microcontrollernya atau aplikasi embedded systemnya melalui pin header 4 pin ya kalau salah. Yang ini ukurannya 2,54 mm pitch connector. Oke, ini untuk yang koneksi yang dari ST-Link menuju aplikasi STM8. Nah, selanjutnya di sini penjelasan spesifik fitur daripada SWD ya, Serial Wire Debugging. Ini sebuah pin di di chip microcontroller STM32. Di sini untuk spesifikasinya untuk tegangan ini lebih low ya, kalau ini kan sampai 5,5. Di sini bisa bekerja di tegangan antara 1,65 volt sampai 3,6 volt ya, lebih low energy, low powernya, jadi power konsumsinya lebih rendah gitu. Nah, kemudian untuk jadi ini adalah tegangan yang digunakan untuk aplikasi atau pas pemrograman menggunakan ST-Link versi 2 kalau kita menggunakan chip STM32. Kemudian untuk GTAG support ya. Jadi untuk kabel koneksinya menuju ke aplikasinya itu menggunakan kabel ribbon ya, ribbon kabel, yaitu kabel pipih yang warnanya abu-abu itu. Ini menggunakan GTAG, ini disupport GTAG ya, yaitu tadi ya, Joint Test Action Group ya, melalui pin
TDI, TMS, TCK, TDO dari chip microcontroller STM32. Nah, di sini nanti untuk koneksinya ada standar JTAG 20 pin dengan ukuran yang sama tadi dengan yang punyanya SWIM yaitu 2,54 mm. Nah, kemudian untuk SWD dan juga serial ini untuk STM32 ya, untuk ST-Link supaya bisa terkoneksi dengan chip microcontroller STM32. Di sini disupport ya komunikasi antar menggunakan SWD atau serial wire viewer. Ya, ini belum paham juga saya. Tapi yang paling umum adalah menggunakan ini ya, serial wire debugging. Itu nanti kita lihat aplikasinya dan juga masing-masing pin ya. Kalau tadi ini di sini ada kayaknya 4 atau 5. Kalau di sini ada 20 pin. Oke. Kemudian untuk keduanya untuk STE-Link versi 2 ini juga didukung direct firmware update ya di FU. Ini adalah firmware untuk update firmware yang ada di ST-Link versi 2. Kemudian dilengkapi juga di ST-Link versi 2 itu ada LED ya yang akan blink selama komunikasi dengan komputer ya. Itu. Kemudian temperatur operasinya itu 0 sampai 50 derajat Celcius. Baik, ini adalah fitur daripada ST-Link versi 2. Nah, sekarang koneksi untuk aplikasi STM8 ya antara ST-Link versi 2 dengan aplikasi STM8. Ya, di sini ada 4 pin. Di sini ada tegangan ya, VDD, kemudian datanya. Ini langsung dilihat di datasheet-nya. Di sini untuk VDD adalah target VCC. Ini target connection ini. Jadi ini tegangannya tadi kalau VDD adalah 165 sampai 5,5 volt ya. Dihubungkan dengan jadi 4 untuk aplikasi STM8 hanya 4 pin aja. Kemudian data itu adalah tadi SWIM tadi ya. Jadi nanti dikoneksikan dengan ini yang di microcontrollernya ya. Ini kan yang di ST-Link 2, ST-Link versi 2-nya. Ini dihubungkan dengan pin SWIM di microcontroller STM8. Oke. Kemudian kaki 3 ground ya, biasa negatif. Tegangan 0 dan juga yang pin 4 reset ya. Dan juga nih untuk di microcontroller juga dihubungkan dengan pin reset. Ini pin ground, pin reset, ini pin SWIM. Kemudian ini adalah pin-pin yang ini tegangan ya, VCC. Jadi terus yang dihubungkan adalah yang kotak tengah ini ya, yang 4 pin ini. Ini tulisannya sedikit kelihatan ya, STM8. Nah, ini STM32. Nah, ini contoh aplikasinya ya. Contoh aja, ini adalah ST-Link versi 2 dihubungkan ke aplikasi microcontroller STM8, kemudian ini ke yang USB-nya ke komputer. Oke. Kemudian untuk koneksi ST-Link dan aplikasi STM32, di sini ada 20 pin ini ya, headernya. Mungkin kalau rekan-rekan pernah dengar nih ada yang nyebut dia sebagai konektor IDC. Di sini ada 20 pin ya. Ini adalah yang nomor ganjil, kaki ganjil, ini kaki genap. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu seterusnya. Nah, untuk keterangannya masing-masing seperti ini untuk masing-masing pin 1 sampai 20. Nah, di sini yang disebut dengan pin JTAG itu adalah ini ya. Yang TDI ya. Ini ST-Link, ini yang di ST-Link ya. Nanti dihubungkan dengan ya ini masing-masing ini ya. Ini yang di konektor ini. Ya, berarti ini sama ini ya, target. Ini yang targetnya adalah di microcontrollernya. Di sini adalah yang ST-Link-nya. Ya, ini yang disebut dengan tadi ya ada 4 pin ya untuk pin jalur JTAG tadi. Ini adalah ini yang aja JTAG-nya ya. JTAG yang tadi disebutkan kan tadi ya, TDO. Oh, ini harus berlawanan ya, TDO dihubungkan dengan TDI. Kemudian yang TMS dengan JTMS, kemudian ini ada TCK dengan JTCK ya, yang di target ya di microcontrollernya. Kemudian TDI di sini dengan JTDO. Jadi kebalikannya.
TDO dengan JTDI. Kalau TDI di sini untuk yang ST-Link, ini kebalikannya di sini TDO. Jadi tidak sama ya TDO dengan TDO, tapi TDI pasangannya TDO. Itu. Oke, ini adalah contoh aplikasinya. Di sini untuk yang digunakan line-nya yang ini ya, yang ada ada pin header 20 pin ini ya. Ini aplikasinya dan menggunakan ribbon kabel ya. Kabel pita seperti ini yang pipih warnanya abu-abu. Itu. Nah, kemudian untuk microcontroller apa yang disupport menggunakan debugger atau programmer ST-Link versi 2. Jadi sini yang didukung yang pertama adalah STM32 dan juga STM8. Nah, untuk microcontroller seriesnya di sini ya, misalkan STM32 di sini ada STM32F1, kemudian F100 ya, series. Kemudian STM32F101, ada STM32 102, 103, 105, 107. Ada STM32F2 ya, dan juga F4. Ini kemudian yang low energy ya. Ini STM32L15 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk STM8 di sini ada yang disupport yang bisa menggunakan programmer atau debugger ST-Link versi 2 ini adalah ada STM8AF51, kemudian STM8AF 52, yang bawah ini STM8S ya, versi ini AF, ini AS, kemudian ini ada STM8L ya, dan juga ada STM8 seri TL. Ini yang didukung chip microcontroller ST Microelectronics yang bisa didebug atau diprogram menggunakan ST-Link versi 2. Nah, ini untuk link supportnya ya, untuk softwarenya kita notice dulu. Nah, ini untuk softwarenya nanti saya copy paste di deskripsi video ini ya, nanti biar teman-teman bisa langsung klik dan mengunjungi. Untuk ini adalah ada STM32 ST-Link Utility, namanya diganti dengan STM32 Cube Programmer ya. Ini adalah GUI untuk download program yang sudah kita buat menggunakan IDE STM32 Cube IDE nanti. Kemudian ini ada ST-Link versi 2 firmware. Ini firmware-nya, kalau misalkan ini selalu sepertinya terus diupdate ya. Jadi terkadang nanti pas kita menggunakan STM32 Cube IDE itu kalau waktu akan menggunakan mulai mengirimkan gitu ya, menggunakan ST-Link versi 2-nya, maka mungkin diminta untuk update firmware. Kalau udah lama kita pakai, kemudian tiba-tiba ada update firmware terbaru, gitu ya. Atau kita juga bisa lakukan sendiri untuk update firmware-nya. Artinya tidak usah ada notifikasi, langsung kita update, misalkan langsung kita set update, kalau ada langsung dia mengupdate firmware-nya. Kemudian ada ST-Link versi 2 USB driver, ini drivernya jadi untuk supaya misalkan kita pertama kali menggunakan ST-Link versi 2 ini, masih baru beri gitu ya, ini perlu diinstal dulu ya drivernya, diinstal dulu drivernya supaya kita bisa menggunakan ST-Link versi 2 ini untuk pekerjaan-pekerjaan kita membuat aplikasi embedded system. Oke, kita coba klik aja. Oke, ini adalah halaman ST-Link Utility yang namanya diganti dengan STM32 Cube Programmer ya. Nanti untuk downloadnya silahkan di scroll ke bawah ini ya. Ini tampilannya. Nah, ini adalah softwarenya ya. Nanti bisa cari dulu versinya langsung ya. Kayaknya tersedia hanya satu aja. Nanti sepertinya kalau kita belum punya akun, belum login ya, nanti untuk pas downloadnya masih nanti diminta untuk bikin akun dulu kalau belum. Jadi nanti buat aja, ini diklik aja, klik. Nah, seperti ini kan. Nanti kalau kita kan satu ketentuannya ada license agreement-nya. Kita accept. Nah, kalau kita belum login, nah nanti kita login kalau sudah punya akunnya ya. Kalau belum punya ya ini register dulu gitu. Ya. Jadi setiap
untuk di STM untuk download sesuatu ya. Tentunya misalkan tool atau software yang kita butuhkan di websitenya ST Microelectronics perlu kita dalam kondisi login ya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini adalah untuk firmware-nya, link firmware-nya. Oke, kita langsung misalkan jalankan yang selanjutnya ini adalah drivernya. Nah, sekalian ada 3 ya. Ada pertama tadi adalah GUI-nya untuk STM32Cube Programmer yang kita gunakan untuk interface kita dalam langkah memprogram microcontroller STM baik yang 8 maupun 32. Tapi kalau nanti kita menggunakan IDE-nya menggunakan STM32Cube IDE, nanti bisa di-download langsung di IDE tersebut ya. Tidak perlu menggunakan ini lagi. Ini adalah firmware-nya. Kalau misalkan kini kita ingin upgrade ya, kita bisa seperti tadi ya. Di sini adalah latest update, langsung bisa pilih version, bisa pilih versi sebelumnya, bisa yang paling akhir. Kalau mau langsung akhir ya get latest ini. Ini sama harus login ya. Nanti kalau belum punya bikin dulu akunnya, kalau sudah punya ya langsung login dulu. Kemudian ini adalah link untuk ininya. Apa yang ketiga tadi? Oh, driver ST-Link versi 2. Sebelum kita gunakan nanti sebaiknya drivernya diinstal dulu supaya bisa dikoneksikan. Bisa dipakai ST-Link versi 2-nya. Sama ya. Ini langsung aja get latest. Nanti ini juga dalam kondisi login ya, gitu. Nah, jadi demikian penjelasan saya mengenai overview ya, mengenai di programmer atau debugger untuk chip microcontroller ST Microelectronics yaitu STM8 dan juga STM32, yaitu programmer atau debugger yang disebut dengan ST-Link versi 2.